Hi, welcome again with me Hankun, and today we're gonna talk about attack, defense, and HP. Okay, so just directly to it. Let's take a look at this infantry barracks and go to train button. Ya, kita langsung lihat train button di sini dan kita cek ya, Tire Troop itu damage-nya segimana sih. Kalau misalkan T1 infantry, kalian bisa lihat info di pojok kiri atas. Nah, satu T1 infantry punya statsnya kayak begini, namanya Rufian, itu deskripsinya, attack-nya 82. Yang putih itu adalah base damage-nya tanpa ada buff apapun ya. Pokoknya setiap orang sama, pokoknya mau train T1, attack-nya 82, defense-nya 106, HP-nya 107. Kecepatannya 975, load-nya kalau ngambil resources itu satu orang cuma bisa 8 tomat gitu. Might-nya satu orang satu kekuatan kayak gitu. Itu untuk T1, kalian bisa cek T4. Nah, 146 bedanya berapa? Sekitar 1,8% ya. 1,8 kali lipat lebih gede atau lebih kuat T4. Nah, kalau ke T6 dia punyanya attack-nya 208, 233 defense, HP-nya 247. Nah, segitu lah ya pokoknya. Namanya Ace Destroyer. Nah, yang hijau-hijau itu apa? Yang hijau-hijau itu adalah tambahan buff yang kita punya secara universal. Jadi mau pakai hero apapun, pokoknya kita punya tambahan bonus attack segitu yang ada warna hijaunya. Karena kalau pakai hero lagi kan ada tambahan lagi attack-nya dan itu nggak dicantumin di sini dong. Nah, ini adalah buff atau stats attack yang mana kita selalu dapat pakai hero apapun gitu. Nah, yang hijau ini kita tahunya dari mana plus 457? Kalian bisa cek di satu bangunan yang jarang kita lihat kalau udah level 25 ya. Padahal di sini cukup banyak yang bisa diulik mulai dari buff sini. Nah, kalau kalian dulu sering cek-cek sih ya, kalau misalkan ekonomi kalian bisa cari tahu research speed kita atau kecepatan teknologi kita kalau nge-research seberapa cepat. Kalau dulu sering ngecek sih kalau yang kayak gini. Ini tentang ekonomik. Nah, kita bisa langsung ke bagian militernya. Nah, kalian bisa cek infantry squad attack kalian ada berapa persen, rider squad attack kalian ada tambahan buff seberapa persen. Nah, dan sumber-sumbernya dari mana aja kayak gitu. Jadi tadi plus 45 plus yang hijau tadi itu dari sini tambahannya. Ada tambahan 219,9%. Itu angka dari mana? Dari sini, dari buildings tambah 2%. Buildings ada gitu Bang yang nambah 2% ini di sini. Info infantry barracks kalau udah level 25 nambah squad attack increase 2%. Artinya squad attack tanpa pembatasan ya. Artinya itu dia infantry nambah 2%, semua pokoknya troop type rider nambah 2% dan lain-lain. Kalau kalian lihat juga pasti sinkron nih. Attack-nya dari building tambah 2%, rider juga tambah 2% kayak gitu ya. Setiap building juga kalian bisa lihat kan efeknya beda-beda. Kalau misalkan tempat training buat range dia nambahin HP, kalau rider nambahin defense kayak gitu. Kita cek aja dari setiap stats ini yang mana yang ngasih kita buff paling besar. Misalkan dari teknologi, kalau misalkan udah mentok T6 plus 100% dong. Nah, kalau misalkan pengen cari tambahan lagi, buff attack itu dari mana lagi? Kita cek aja yang paling gede. Commander equipment ada plus 49,5%. Vehicle cuma 2% nih yang kemana aku bahas. Vehicle itu tampilan doang, kalau ganti mobil, ganti ke tank, ganti kemana. Tapi yang lebih berpengaruh itu ke device. Device itu yang mana? Yang workshop tuh nambahnya 31%. Nah, kalian bisa lihat di sini. Workshop tuh, vehicle tuh yang ini dia nambahnya buffnya tuh kalian bisa lihat cuma nambah infantry squad attack 2%. Kalau kalian fokus ke part-partnya yang nambah 2% nih, kayak ini kan nambah 2% dan lain-lain untuk defense. Nah, yang lebih berpengaruh dari sini dia nambah infantry squad attack 31%. Ini pasti beda-beda ya jumlahnya. Tadi buff setiap orang itu beda-beda tergantung level kalian dan ya segala macam stats yang ada di kalian, termasuk equipment. Equipment tuh yang mana yang ini? Mulai dari senjata utamanya ya, misalkan kalau kita upgrade pedang atau Vanguard Blade ini ke warna merah, senjata utama ya, itu nambah 24% infantry squad attack-nya. Building upgrade speed nambah 20% dan lain sebagainya. Ada lagi, satu lagi ada parts juga nambah nih, beda-beda parts, beda juga status yang nambah. Refine juga ada tambahan lagi, kalian bisa cari aja di mana celah-celah attack defense HP itu
Kalian bisa cari celah-celahnya itu dari sini gitu. Survivor juga ternyata nambah 2,4%, lebih gede daripada vehicle itu ya. Cari-cari aja lah di mana bonusnya. Tapi yang pasti commander equipment, tadi armament juga. Nah, armament kenapa nggak masuk sini? Karena ya harus dipakein dulu ke hero-nya baru nambah. Nah, kalau cari tahu buff itu bakal nambah kayak gimana ya pasti kalian cuma bisa lihatnya pas lagi battle ya. Pas lagi battle kita pakai squad ini, pakai hero ini, pakai armament ini, baru ditambahin semuanya di sini ya. Squad buff, dan itu pun nggak semuanya ditambahin secara langsung, kayak efek kayak Raven kayak gini yang ada. Kalau kondisi tertentu, kalau Garrison nambah squad defense-nya 32% selama 3 detik. Nah, itu kan efek temporary ya. Atau efek yang nggak paten, nggak konsisten, maka itu nggak dimasukin ke sini tuh. Si statsnya yang cuman berdurasi itu bakal nggak dimasukin. Nah, yang udah pasti yang kayak si ini Stella 42% sudah pasti kalau pakai Raven pakai Stella. Nah, itu dia bakal nambah secara langsung di sini. Jadi squad buff itu ngasih tahu kita tuh ngelawan musuh statsnya kayak gimana aja. Stats yang mana? Stats yang konsisten, bukan yang temporary. Nah, kayak gitu untuk cara cari tahu attack defense HP ya. Untuk mekanisme sendiri attack defense HP itu kayak gimana? Bentar, udah semua kan tadi ya. Nah, untuk mekanisme battle-nya attack defense HP itu kayak gimana? Oke, langsung aja ke sini, ke train lagi, dan kita asumsikan kita T6 punya satu troop loh. Satu troop punya bentar, tadi belum beres ya. Ya belum beres tadi. Hampir lupa soalnya didistraksi ya sama hal lain. Itu ada plus 457 itu beneran atau enggak, Bang? Tadi plus 220% ya. Anggapannya tadi plus 219,9%, kita buletin ke 220%. Jadi tambahannya itu bener nggak 457 itu tambahan 220% dari attack dasar atau basic kita. Ya, kita hitung aja 200 kali 2,2 440. 8 dikali 2,2 16,7. 17,6. 440 tambah 17,6 457,6. Nah, tadi ada koma, tadi bukan 220% mutlak kan? 119,9. Berapa tadi? 219,9%, maka dari itu 457,5 mungkin. Terus dia buletinnya nggak tahu ke bawah, nggak tahu ke atas ya. Tapi di sini cantumannya 457, berarti benar dong. Jadi stats tambahan kita plus 457 karena tadi tambahan kita 220% di attack. Kenapa yang lain beda-beda? Ya karena buff yang aku punya juga beda-beda tadi. Untuk infanteri tambahannya cuma 219,9%. Kalau defense-nya cuma 206,7% karena kita upgrade-nya nggak fokus ke defense kayak gitu. Dan itu semua dikaliin sama kayak tadi, bakal muncul yang hijaunya itu berdasarkan perkalian tadi. Ini pakai accept disconnect segala ya. Jadinya basicnya kita punya secara base damage atau si T6 troop ini dasarnya punya 208 damage. Kita punya stats nambah 457. Jadinya satu T6 Infa itu ngasih damage 208 ditambah 457. Berarti 665 attack ke musuh. Itu satu orang T6 atau satu troop. Kalau kita pakai bawa squad itu kan sekali bawa 247.500 kalau maksimal. Atau misalkan asumsikan aja 100.000 kita bawa pasukan. Itu berarti attack-nya dikaliin. Attack-nya dikaliin dong. Ya masa nggak dikaliin atau orang bawa pasukan lebih banyak berarti lebih kuat dong. Buat apa buff squad expansion itu kalau nggak ada guna. Nah, attack-nya tadi satu orang 665. Untuk infanteri kalau aku bawa 100.000 berarti berapa tuh? Tinggal 665 dikali 100.000, 66.500.000 ya. Damage-nya gede banget tuh. Itu ya karena dikaliin sesuai dengan jumlah troops yang kita bawa. Nanti dihitungin kalau kita ketemu kita bawa squad 100.000, damage-nya segitu. Kalau musuh bawanya lebih sedikit ya pasti attack-nya lebih kurang juga. Tergantung sih, kalau misalkan kalian punya buff-nya 500%,
misalkan whale, pasti kan gede tuh buff-buffnya. Bisa aja mereka bawa cuma 10.000 troop, tapi damage-nya bisa setara sama kita yang bawa 100.000 troop, bisa kayak gitu. Jadi perhitungan dasarnya kayak gitu ya, kalau bawa squad, attack-nya bakal segitu. Terus apa hubungannya attack, defense, dan HP? Attack, defense, HP itu kalau misalkan kita, misalkan kita punya attack 10, defense kita 10, HP kita 10. Musuh punya attack 12, defense-nya 10, HP-nya 10. Kalau ketemu dan sama-sama nyerang, di saat detik itu juga kita ngasih 10 damage ke musuh. Nah, attack kita itu dikurangin ke defense musuh. Attack kita 10, defense musuh 10. 0 kan? Berarti musuh nggak nerima damage apapun daripada kita. Sedangkan musuh punya attack 12. Terus nyerang kita. Defense kita cuma 10. 12 kurang 10, 2. Sisa 2 tadi yang ngurangin HP kita atau nyawa asli kita. Jadi nyawa asli kita yang tadinya 10 jadi 8. Sedangkan musuh di saat yang bersamaan dia nyawanya tetap 10, tetap full. Kayak gitu perhitungan dasar attack, defense, HP di setiap game ya. Jadi HP kita itu rumusnya adalah total HP kita dikurangin dengan dalam kurung attack musuh dikurangin defense kita sama dengan sisa HP kita berapa, kayak gitu si perhitungan dasarnya. Tapi nggak semudah itu, nggak semata-mata kayak gitu, sesimpel itu perhitungan battle mekanisme di DLS. Kenapa nggak instan? Karena kalau instan ya kalian nggak bakal terhibur dong lihat animasi-animasi kalau kita ketemu barengan di field. Dia punya rumus yang lebih kompleks daripada itu. Nanti kalau misalkan keburu, kayaknya nggak keburu sih, aku bakal bahas di video selanjutnya tentang itu. Kenapa nggak instan ya? Kalau instan kalian misalkan punya stats yang sama aja, stats yang sama 10, 10, 10, 10, 10, 10. Kalau misalkan ketemu dan instan, ya dia bakal nggak ngasih damage apapun dan itu jadi awkward kan. Kalau misalkan kita punya attack-nya tinggi banget sedangkan musuh rendah banget, kalau instan ya berarti langsung 1 detik bisa lenyap tuh pasukan musuh kalau kayak gitu. Nah, pasti ada rumus lagi untuk mekanisme itu. Tapi secara simpelnya attack, defense, HP itu kayak gitu. Terus apa gunanya kita tahu attack, defense, HP? Ada yang nanya tuh, apa alasannya? Coba aku tanya. Ya simpelnya ya kita pengen tahu kalau mau pakai hero itu fokus cari hero yang kayak gimana kan, buat nambahin buff yang kita udah punya sekarang ini. Nah itu dia, apa yang perlu dicari bang kalau hero infanteri ya? Kita lihat aja dari statsnya yang paling gede mana nih, attack, defense, HP. Biasanya itu yang paling untung. Nah kalau di Infa kan HP-nya paling gede tuh 247. Kalau misalkan ditambahin buff lebih banyak persennya ya pasti lebih banyak nambahnya. Kayak misalkan attack-nya. Nah ini kalau di sini kan kenapa nambahnya sedikit ya? Karena tadi infantry squad HP aku kan nggak segede infantry squad attack buff yang punya aku tadi 220%. Tadi ya cuma 100-an atau berapa gitu. Nah kalau misalkan anggapannya sama, semuanya dikasih 220%, ya pasti lebih gede HP nambahnya. Tadi kalau misalkan attack nambahnya 457, kalau HP nambahnya berapa tuh kalau kita hitung? 550-an dibandingkan 457. Nambahnya lebih untung 100-an dong. Dan itu baru satu orang. Kalau kita bawanya 100.000 trup, nambahnya HP-nya nambah 1 juta. Nambah 1 juta nggak sih? Jangan sampai salah ngitung kayak yang di atas sana ya. Di atas sana. 100 dikali 100.000. Tambahin nolnya 1 jadi 1 juta. Tambahin lagi nolnya 1, 10 juta. Nambahnya 10 juta HP-nya ya. Kalau kita bawa 100.000 trup. Itu kayak gitu tuh, perbedaannya beda jauh banget ya. Maka dari itu penting supaya kita tahu ya, kalau bisa nambahin HP dong bang, kalau gitu jadinya. Bener juga kalau buat infanteri mau untung-untungan stats ya nambahin HP paling tinggi. Dan memang HP itu paling susah dicari, mau squad manapun HP paling susah dicari.
Karena kalian lihat aja di sini cuma ada attack defense doang kan tuh, attack defense, yang lain juga range defense, ini range attack, HP-nya mana? Nggak ada kan? HP itu jarang, dan kalau kalian dapat ya itu salah satu sumber yang langka. Nah, kalau kalian mau tahu cari cara dapetinnya, itu ada di parts yang paling kanan di setiap senjata ya. Misalkan di sini ada infantry squad HP. Nah, kalau kalian mau ngincer HP yang statsnya paling susah dan memang paling worth it buat dapetinnya, ya upgrade itu dulu gitu dibandingkan dengan yang lain. Kayak misalkan aku ini upgrade HP dulu. Sedangkan yang ini awal aku upgrade attack karena butuhnya attack tab. Tapi karena lebih berharga HP, ya upgrade lah HP gitu. Karena mau dari mana lagi kalian dapat HP, dan memang paling untung buat infanteri harusnya dapetin HP. Kayak di device pun kalian nggak dapet HP, cuma ada attack dan defense. Nah, HP-nya dari mana? Nah, itu kalau misalkan pengen cari untung HP, ya kalian harus cari tahu HP itu dapatnya dari mana aja di sini ya. Kalau mau kalian pusing, nggak tahu dari mana bang. Nah, di sini nih infanteri squad HP aku cuma 141,9 tuh dasarnya, dan memang agak susah dapetinnya cuma dari commander equipment, itu pun tadi terbatas sekali. Survivor, settlement juga kan kalau bergantung sama aliansi yang kita join. Terus dari mana lagi? Nah, itu biasanya ada di hero gitu. Di hero, di armament pun nggak ada ya. HP itu kalau misalkan kita honing, tuh kita bisa lihat di sini nggak ada tambahan HP tuh. Nggak ada. Jadi kita kalau misalkan honing itu nggak bakal dapat tambahan HP, kecuali kalau kalian punya secara dasar si armamentnya punya HP nih, kayak anti blast armor dia punya squad HP 2,2%. Kalau di upgrade lagi ya nambah lagi. Tapi kalau di hone atribut dia nggak bakal dapat, dan itu jadi salah satu hal yang bisa kalian pertimbangin kalau milih hero. Mau nyari HP-nya tebal, paling lama bertahan hidup, ya cari hero yang punya HP tinggi kayak Peterson. Tapi kenapa kalau Peterson rugi bang, kayak kemarin aku ngomongin? Nah, kita masuk ke selanjutnya ya. Apakah yang mana dulu nih prioritas kita buat upgrade? Attack dulu, defend dulu, atau HP dulu? Kepanjangan ya videonya kalau ngomongin soal itu, dan kita bakal ketemu lagi di video selanjutnya ya. Jadi semoga bisa menjawab untuk attack, defend, dan HP. Buat siapapun yang nanya itu, aku lupa namanya ya. Ini boleh nih namanya siapa. Dan kalau kalian suka boleh like, kalau kurang suka boleh dislike, dan kalau tertarik boleh subscribe. Dan kita ketemu lagi di video aku selanjutnya. Aku Ankon, say goodbye. Bye.